Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Hari ini saya akan mengajak saudara sekalian kembali bersama-sama untuk bersaat teduh, masuk dalam hadirat Tuhan, dan mari kita mengakui Dia benar-benar sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Biar Dia benar-benar menjadi Raja di atas segala raja, yang terutama dalam hidup kita. Minimal dalam setiap saat teduh kita. Minimal ya ini ya. Kalau bisa setiap saat, tapi minimal dalam setiap saat teduh kita, kita benar-benar jadikan Dia yang terutama. Kita lepaskan segala pikiran-pikiran yang lain. Kita fokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita latihan mulai dari saat teduh ini untuk selalu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Puji Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja. Haleluya, Kau yang terutama. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang terutama dalam hidup kami. Minimal lewat setiap saat teduh ini kami mau belajar benar-benar menyatakan kata-kata ini bahwa Engkau yang terutama. Ampuni kami kalau seringkali, terkadang pikiran kami masih melayang-layang ke tempat-tempat lain, kepada masalah kami, kepada keadaan kami, kepada kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar untuk mengutamakan Engkau. Tolong kami agar benar-benar hati kami, pikiran kami terfokus hanya kepadamu Tuhan. Karena memang Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
setiap ucapan dan perbuatanku, kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang akan selalu kami sembah dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan. Dan kami mau belajar mulai saat teduh ini sekali lagi Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh, dan kami akan membawanya dalam hidup kami setiap saat, sampai kami mampu benar-benar menjadikan Engkau yang terutama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Hidup kami terus mengutamakan Engkau. Itu kerinduan kami Tuhan. Tolong kami Bapa, Kau tahu hati kami Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kiranya oleh kebenaran firman-Mu Engkau memberkati dan menguatkan kami, memberikan rema untuk boleh kami jadikan pegangan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-9 ya. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama dari kitab Roma atau surat Roma pasal yang ke-9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka,
Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang akan masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita membaca kembali ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk, itulah kita, berkata kepada yang membentuknya, yaitu Tuhan, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, dan kemudian di dalam kitab Roma ini Rasul Paulus menggunakan suatu perumpamaan tanah liat dan tukang periuk, di mana tidak pernah kita lihat seonggok tanah liat protes kepada sang tukang periuk, mengapa saya dibuat demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat hari ini, renungan hari ini mengingatkan kepada kita satu perkara yang penting, bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah bagaikan tanah liat di tangan Tuhan. Kita tidak punya hak sama sekali untuk protes
Ya, saya ulangi. Kita semua ini tidak punya hak sama sekali untuk protes kepada Tuhan tentang apa yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi, kita tidak punya hak untuk protes. Karena Dia adalah Allah. Sekalipun kita marah dan kemudian kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, karena kita tidak terima Dia membentuk kita seperti ini. Mungkin kita ada cacat fisik, kita ada cacat dalam hal keuangan, kita ada hal-hal yang kita tidak sukai gitu ya. Hal-hal masalah-masalah yang tidak kita sukai terjadi di sekeliling kita. Lalu mungkin kita marah dan kita tidak terima, kita protes karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Satu perkara yang perlu saudara ketahui. Saudara dan saya protes sebesar apapun, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaannya. Yang terjadi sebaliknya, justru menambah bersalahnya kita di mata Tuhan. Jadi izinkan saya memberikan saran kepada kita sekalian hari ini yang mendengarkan atau yang mengikuti saat teduh. Sudahlah, berhenti protes, apalagi protes sama Tuhan. Perbanyak saja bersyukur. Karena memang Dia punya hak atas hidup kita. Dia punya hak mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa orang lain lebih baik? Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Tidak perlu. Tuhan punya hak. Sebagaimana penjunan memiliki hak, atau tukang periuk itu memiliki hak atas tanah liatnya. Tuhan juga punya hak atas hidup kita. Mari kita belajar menempatkan Dia sebagai Tuhan yang benar, benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita tidak bisa protes, jangan protes. Kalau protes itu hanya bisa dilakukan terhadap orang yang setara dengan kita atau hanya sedikit di atas kita. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan benar-benar pegang kendali sepenuhnya. Sekali lagi, mari hidup neriman apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Neriman dalam arti hidup ini penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Suatu saat jangan khawatir, surga yang mulia menanti saudara dan saya. Seberapapun beratnya hidupmu saat ini, seberapapun berbahagianya hidupmu saat ini, semuanya akan sirna suatu saat kelak. Tapi saudara dan saya akan menikmati kemuliaan yang kekal di surga yang mulia. Sekali lagi, jangan protes. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan ya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kemurahan. Kami mengingat kembali bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan kami hanya bagaikan tanah liat Tuhan, yang sedikit saja nilainya. Ampuni kami kalau kami kurang ajar dan tidak tahu diri, seringkali masih protes bahkan marah terhadap-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ubahkan kami. Haleluya. Dan sekarang mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, di mana orang-orang ini belum percaya Yesus ya. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu ataupun karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Juga kiranya Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami.
Pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberikan damai sejahtera, pertolongan atas Indonesia, baik itu dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian, sosial, kebudayaan, apapun Tuhan. Tolong Indonesia. Dan terutama tolong agar banyak jiwa boleh dimenangkan, percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang gembala sidang, penginjil, gembala, guru, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi. Tuhan, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami sehingga kami dapat lebih efektif untuk melayani-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Jauhkan dari sakit penyakit apapun, berikan kesembuhan, kesehatan yang prima Tuhan. Bukan hanya kesehatan jasmani tapi juga kesehatan rohani. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan rohani yang baik. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan juga keluarga mereka. Kiranya di dalam berkat yang daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dan sekarang kami berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kami berdoa. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan setiap saudara-saudari kami yang sakit ini. Jamah tolong kiranya sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami, nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga minta tolong kepadamu. Kami berdoa untuk semua orang yang hari-hari ini masih diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka terus terikat oleh dosa. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan itu. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari sekarang kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Di dalam segala perkara, kami mohon belas kasihan-Mu, agar Engkau selalu memakai kami, menjadi berkat juga bagi sekeliling kami, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.